Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya sendiri. Di sini sebenarnya sih kita ada 5 orang, tapi karena kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, jadi kita tuh ngasih soal-soal aja. Terus nanti saya yang bikin videonya gitu. Di sini tuh ada saya sendiri, ada Kang Fadil, ada Kang Mirza, ada Teh Laili, ada Teh Salma. Ini tuh tugas dari Kang Tauhid. Ini tugas pertama kita, bikin video yang dimasukin ke YouTube dan juga masukin Instagram. Jadi kalau misalkan kelihatannya kurang bagus, maaf ya sebelumnya. Buat Kang Tauhid, maaf juga sebelumnya. Di sini tuh sebenarnya tema kita tuh ada 3. Tema yang dikasih sama dosen kita ada 3, yaitu tentang neuron, tentang sel, dan DNA. Tapi kita tuh ngambil satu aja. Saya tuh dan kelompok ngambil tentang neuron. Di sini yang kita ambil ada 2 soal. Yang pertama, bagaimana cara paling sederhana mengoptimalkan otak manusia. Saya itu ngambilnya dari www.akuinginsukses.com. Kenapa? Karena sebetulnya kita tuh harusnya wawancara dengan narasumber kita, karena narasumber kita banyak kepentingan, jadi kita nggak bisa wawancara dengan narasumber kita. Jadi akhirnya kita ngambil ke jurnal, dan kita juga ngambil buku panduan dari diktat kampus kita sendiri, dan satu lagi dari www.akuinginsukses.com. Di sini tuh ada 10 hal, yaitu lakukan sesuatu yang baru. Kenapa kita harus melakukan sesuatu yang baru? Karena itu dapat merangsang otak kita untuk meningkatkan kecerdasan kita sendiri. Entah itu kegiatan, entah itu apa, itu tuh bisa menambah jalur saraf baru, pada akhirnya meningkatkan kecerdasan kita. Kita tuh bisa mengambil rute baru untuk bekerja, mencoba resep baru untuk atau misalkan contohnya resep baru untuk makan malam, atau bahkan metode latihan yang baru. Itu tuh bisa banget buat ngelatih otak kita. Udah gitu yang kedua, berolahraga secara rutin. Berolahraga secara rutin itu bisa meningkatkan otak dan meningkatkan neurogenesis. Berarti bahwa setiap kali kita berolahraga, kita itu membuat sel-sel otak baru. Jadi usahain kita tuh harus sering olahraga, kalau bisa seminggu 3 kali. Karena bisa mengoptimalkan otak, dan juga tubuh kita juga sehat kan. Bagus juga kan buat tubuh, buat kamu juga, buat kesehatan juga pokoknya. Terus yang ketiga, melatih memori Anda. Kita tuh melatih tuh memori itu kelihatannya gampang ya, tapi kalau untuk dilakukan setiap hari itu kayaknya agak susah. Misalkan kita tuh harus disiplin untuk menghafal. Kalau yang gampang-gampang aja, kita harus menghafal nomor handphone, menghafal paspor, terus kartu kredit, asuransi, atau SIM. Itu kan kayaknya hal sepele, tapi kalau kita sering ngapalin kan itu juga melatih memori kita. Atau misalkan kita menjadi hafiz, otomatis kan kita nggak cuma baca 1, 2, 3 kali kan untuk ngapalinnya, harus berkali-kali, harus diulang-ulang. Nah itu kan untuk mengulangnya itu harus disiplin. Nah itu tuh melatih memori kita. Begitu yang keempat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dibanding menerima segala sesuatu apa adanya, mulailah membiasakan diri untuk mempertahankan hal-hal atau barang yang Anda temui atau dapatkan. Kalau aku sih ngambil contohnya, misalkan kamu tuh dapat tugas dari dosen, terus udah gitu teman kamu juga ngejawab pertanyaan itu. Nah udah gitu kamu mengkritisi jawaban itu, misalkan ada yang salah atau kamu ingin menambahkan. Itu tuh secara tidak langsung rasa ingin tahu kamu tuh tinggi. Begitu berpikir positif. Yang kelima tuh berpikir positif. Kenapa stres dan kecemasan akan membunuh neuron otak yang ada dan juga menghentikan pembentukan neuron baru. Nah itu ada penelitiannya. Penelitiannya itu akan mempercepat pembentukan sel dan secara dramatis mengurangi stres dan kecemasan. Jadi kalau kamu sering berpikir positif, kamu tuh akan mengurangi rasa stres kamu dan kecemasan kamu. Nah, jadi kamu jangan suka bikin negatif sama yang lain, atau kamu jangan suka berpikir negatif untuk hal-hal yang sekiranya gak usah kamu pikirin gitu. Begitu yang keenam, makan sehat. Buat yang diet nih, diet yang kita lakukan memiliki dampak yang sangat besar pada fungsi otak. Otak kita mengkonsumsi lebih dari 20% dari semua nutrisi dan oksigen yang dimasuk ke dalam tubuh.
Jadi ingatlah untuk memberi makan otak Anda dengan hal-hal yang baik. Nah, caranya itu dengan makan sayur-sayuran, makan buah-buahan segar, terus makan minum omega 3 yang kayak minyak, kayak ikan minyaknya itu. Karena kalau kamu diet terus udah gitu kamu makan kamu nggak sehat juga nggak baik kan. Terus udah gitu kamu nggak diet tapi makan kamu juga nggak sehat juga nggak baik juga. Jadi kalau diusahain sih makan itu harus ada sayurnya. Udah gitu kalau diusahain juga satu hari itu bisa makan buah gitu, walaupun kamu tuh nggak minum omega 3. Udah gitu membaca buku itu akan mengurangi ketegangan dan stres tuh. Membaca buku itu akan mengurangi ketegangan dan stres. Jadi kalau kamu tuh kalau misalnya lagi banyak pikiran atau apa, bacalah buku. Udah pertama udah nambah wawasan, terus udah gitu kamu juga dapat ilmunya kan. Wawasan pasti dapat ilmu kan. Terus udah gitu kamu udah mengurangi stres kamu juga, jadi kamu udah dibawa enjoy gitu. Karena membaca buku adalah cara yang bagus untuk memicu imajinasi kita. Cukup tidur. Tidur adalah saatnya tubuh Anda meregenerasi sel-sel yang yang menghilangkan semua racun yang telah ditimbulkan selama satu hari. Nah, itu tuh kamu tuh harus istirahat ya minimal tuh pokoknya jam 9, batasnya sampai jam 12. Nah, batas itu batas yang baik untuk kamu istirahat sampai nanti subuh. Nah, kenapa? Karena itu waktu tidur yang paling efektif, uh, apalagi buat orang yang sibuk gitu ya. Jangan begadang, karena begadang itu kan nanti tuh paginya juga kamu nggak fresh, wajah nggak fresh, kuliah juga nggak lancar, buat anak sekolah juga nggak baik kan, buat kamu kuliah juga nggak akan masuk gitu kan, mata kuliahnya juga. Jadi usahain istirahatnya dijaga, waktunya harus pas. Yang ke-9 itu lupakan GPS. Kenapa lupakan GPS? Di sini ketika kamu lagi jalan, terus kamu nggak tahu jalan, terus kamu pakai GPS, ya udah kamu ngikutin aja GPS-nya. Ya maksudnya nggak terlalu berpikir banyak gitu. Ketika kamu nggak pakai GPS, kamu otomatis kan kamu nanya-nanya ke orang, dan di situ tuh kamu tuh punya wawasan juga kan, dan di situ otak kamu berpikir oh lewat sini, habis ini lewat sini, habis ini belok sini gitu kan. Di situ kan otak kita tuh udah memikirkan jalannya, sudah membayangkan jalannya, dan di situ tuh otak kita berfungsi secara baik. Yang ke-10 yang terakhir itu adalah berhenti menggunakan kalkulator. Jadi gini, kamu kamu tuh pasti bisa lah hitung-hitungan, gak mungkin enggak. Kalau misalkan kamu hitung-hitungan yang sekiranya menurut kamu gampang, udah nggak usah pakai kalkulator gitu. Ya hitung-hitungan aja, pakai kotetan gitu, dicoret-coret ini hasilnya berapa, nggak usah pakai kalkulator. Tapi kalau emang sekiranya susah kayak statistika atau matematika yang emang udah susah, itu baru pakai kalkulator. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai itu kan coret-coret sendiri, kan otak kita yang jalan. Oh ini kali 2 kali 2 4, atau berapa segini gitu kan. Itu kan otak kita yang berjalan, yang berpikir. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan otak tengah itu, dan fungsinya. Baik juga ya. Tunggu ya. Di sini penjelasannya kita ambil dari Budinet, buddhisman.net. Otak tengah disebut juga mesecephalon adalah daerah kecil dari otak yang berfungsi sebagai pusat relay visual, terdengar, dan informasi sistem motorik. Otak tengah terletak di atas batang manusia. Otak tengah bertanggung jawab untuk persepsi rangsangan dan komunikasi dengan belahan otak kanan dan kiri untuk memproses informasi perseptif tersebut. Nah, di sini tuh fungsi otak tengah terutama yang terlibat dalam fungsi motorik tubuh seperti penglihatan, gerak dasar, dan pendengaran. Sebuah bagian dari otak tengah yang disebut substantia nigra berperan dalam melepaskan neuron yang memproduksi dopamin karena otak tengah terlibat dalam gerakan otot. Nah, di sini tuh ada
6 bagian dari otak tengah. Yang pertama tegmentum, sama dengan kesadaran. Terus ada superior colliculus, yang itu penglihatan. Inferior colliculus, yaitu pendengaran. Batang cerebral, yaitu fungsi motorik. Dan ada juga red inti, fungsi motorik. Ada juga satu lagi substantia nigra, yaitu fungsi motorik. Di sini tuh Dr. Makoto Shinshida yang mengabdikan lebih dari 40 tahun penelitian ke dalam fungsi otak. Gila banget ya, 40 tahun dia mengabdikan diri dia untuk meneliti fungsi otak. Gila kan? Gua aja masih 20 tahun gitu. Di sini tuh menggunakan istilah interbrain yang muncul dari otak tengah. Kami akan terus dengan menggunakan istilah otak tengah. Jadi Dr. Makoto Shinshida ini kan yang melakukan penelitian dan dia tuh menemukan adanya otak tengah. Jadi dia tuh nggak mau diganti namanya lagi dengan nama otak apa gitu. Jadi dia tuh menamakan otak kecil tersebut tuh otak tengah. Dan dalam otak manusia ada bagian yang disebut interbrain yang terletak di antara belahan otak kiri dan kanan. Jadi, misalkan otak kiri kita, ini otak kanan kita, nah di tengah sini tuh ada yang namanya interbrain. Lalu hal ini penting untuk membangkitkan otak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan dari otak. Interbrain manusia terletak di pusat otak. Nah, interbrain manusia itu terletak di pusatnya otak. Nah, ini kan otak ya. Nah, pusatnya kan di atasnya situ. Nah, itu tuh maksudnya dia tuh segaris lurus gitu dengan pusatnya otak yang menghubungkan dan mengkonsolidasikan fungsi masing-masing bagian dari otak. Di sini tuh udah jelas banget ya. Jadi fungsi otak tengah itu sebenarnya fungsi otak tengah itu bisa menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Nah, caranya itu kamu tuh harus bisa menyeimbangkannya sendiri. Nanti kalian bisa buka di internet gimana caranya buat menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kalian. Dan di situ kalian belajar, misalkan kalau yang saya tahu ya, misalnya belajar dari otak tengah itu, kita tuh belajar ditutup mata. Dari tutup mata di situ kita tuh cuma belajar otomatis lewat pendengaran kita kan, gak lewat mata kita. Nah di situ tuh kita tuh belajar itu tuh secara tidak langsung otak tengah kita yang merespon. Yang saya tahu seperti itu. Selebihnya kalian bisa buka di internet dan jangan lupa bukanya jangan di blogspot atau buka di WordPress, bukanya di situs-situs yang emang udah terpercaya, www.apa-apa.com gitu ya. Terus buka di jurnal-jurnal atau kalian bisa buka buku. Di situ tuh maksudnya kita itu buka dari situs orang lain, bukan dari blog-blog yang ngambil dari web orang lain gitu ya. Karena kita cuma nyediain 2 soal aja, cukup sekian cukup sekian materi yang kita sampaikan, cukup sekian video ini. Sebelumnya saya minta maaf, atau misalkan dengan kata-kata saya yang kurang enak juga minta maaf. Dengan ucapan-ucapan saya yang kurang jelas saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kalian sudah menonton ini. Buat Kang Tauhid, ini pengalaman banget aku masukin ke YouTube. Ya udah, makasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.